sebagian ahlul hikmah, manil mukhlis, siapa ya orang yang ikhlas itu, Pak Yai? Maka Abdul Qadir menjawab, al-mukhlis alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu syai'atihi. Wong ikhlas niku, kata Badul Hukama, orang yang dikatakan mukhlis itu adalah orang yang mampu menyimpan kebaikannya sebagaimana beliau menyimpan keburukannya. Nah, pada umumnya manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa banyak manusia itu menyimpan aibnya serapat mungkin. Sampai-sampai orang lain tidak ada yang pernah tahu akan aibnya. Memang sifat manusia selalu menyimpan aibnya agar orang lain tidak mencium aibnya atau orang lain tidak mengetahui aibnya. Kenapa orang berusaha maksimal untuk tidak tercium atau tidak terkonangan, tidak diketahui aibnya oleh orang lain? Karena harga diri seseorang, kemuliaan seseorang, ini ketika sudah Allah buka aib seseorang, maka tidak ada satupun manusia yang akan menghargai kula panjenengan andai Allah membuka masing-masing kita, aib dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jenengan masih mau mengundang saya? Kenapa jenengan masih mau mendengarkan kajian saya? Karena jenengan dereng sumerep kula niki kaya apa wong. Asline kaya apa? Makanya jangan heran ketika ada ustadz kemudian tidak payu sama sekali, itu pasti ada borok yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada aib yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa kita mendengarkan kajiannya. Karena apa? Karena jenengan sampun diperlihatkan oleh Allah aib seseorang itu dengan mata kepala sendiri atau lewat perkataan orang lain, yang sehingga kita tidak akan pernah mau mendengarkan kajian. Masya Allah. Makanya kita bersyukur pada Allah ketika ada orang memuji kita, karena Allah telah menutup aib kita. Bersyukur pada Allah, ya Allah, sampai saat ini orang masih mau memuji saya, karena Engkaulah yang telah menutup aib saya, ya Allah. Maka pujian demi pujian tidak akan pernah membuat kula benan sami jumawah. Pujian demi pujian orang lain tidak akan pernah membuat kita besar kepala, karena kita tahu bahwa ketika manusia dipuji, hakikatnya telah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menutup aib kula panjenengan sehingga orang lain tidak mengetahui aib kita. Maka kata Badul Hukama, ketika ditanya manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas itu? Man iku sapa al mukhlisu utai wong kang ikhlas. Siapakah orang yang disebut sebagai seorang mukhlis? Wahai Pak Badul Hukama, jawabannya al mukhlis man alladzi al-mukhlisu alladzi yaktumu hasanatihi. Jamak muannats salim itu ketika tingkah nasab dibaca kasrah. Jadi kasrah dadi alamat i'rab nasab manggon ning gone jamak muannats salim. Maka ra'aitu al-muslimati mboten ra'aitu al-muslimata. Ngoten niku cara wong sekolah. Al-mukhlis alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Wong niku diarani ikhlas tenan, kata Badul Hukma, sehingga versi tentang jawaban ikhlas itu berbeda-beda ya. Namun endingnya walaupun redaksinya berbeda-beda dari berbagai ulama, tapi intinya adalah sama, bagaimana untuk ikhlas itu. Cuma redaksinya yang mungkin berbeda-beda. Saya meyakini setiap dawuh dari Badul Hukama itu tidak bisa disangkal, karena itu bukan dari nafsu, karena beliau bicara dari hati yang bersih, sehingga muncul ilmu yang nafi', muncul hikmah. Maka kata Badul Hukama ketika ditanya manil mukhlis, siapa orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas adalah orang yang mampu menyimpan kebaikannya sebagaimana mereka menyimpan aibnya. Masya Allah.
Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, berkali-kali kula nate matur wonten panjenengan bahwa hifdzul a'mal asyaddu min fi'lihi. Memang di sini inilah hifdzul amal, njogo ngamal agar sampai diunduh ngantos kula panjenengan benjang sowan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih sulit daripada kita melakukan amalan itu sendiri. Mulane sampai-sampai gitu. Babakan niat niku sesuatu yang paling baku. Sampai-sampai pada suatu ketika di zaman sahabat Rasulullah SAW, di zaman Rasul ada namanya paceklik. Ada sahabat itu yang mengatakan di dalam hatinya ketika dia dalam perjalanan mengetahui setumpuk pasir yang ada di depannya. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, andai setumpuk pasir ini adalah beras ya Rabb. Andai setumpuk pasir ini adalah beras yang bisa dimasak oleh kaum-kaum ini, niscaya akan aku sedekahkan semuanya. Setumpuk pasir ini, jikalau setumpuk pasir ini sebuah beras, akan tak sedekahkan semua. Subhanallah. Niatul mukmini, sampai kanjeng Nabi dawuh, niatul mukmini khairum min amali. Niate wong mukmin iku luwih apik tinimbang amale. Kenapa kok sampai kanjeng Nabi dawuh kados ngaten? Niatul mukmini khairum min amalihi. Niate wong mukmin luwih apik tinimbang amale, nggih, krana wong nalika jek duwe niat niku ikhlase luar biasa. Tapi setelah amalnya dikerjakan, apa yang diniatkan dikerjakan pun beda malih. Perasaane iki pun beda malih rumangsa. Aku kok iso ya? Aku kok iso ya? Aku kok iso ya ngene iki? Kok iso ngoten. Jadi inilah yang menjadikan niatul mukmini khairum min amali. Bahwa niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya ketika diukur keikhlasan. Mulane wong sing oleh ganjaran lir kadya atau sepadan daripada orang yang sedekah beras sejumlah setumpuk pasir tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya. Maka Nabi Rasul mengatakan niatul mukmini khairum min amal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi keikhlasan ini memang sulit. Hifdzul amal asyaddu min fi'li, saya katakan bahwa ketika orang bisa melakukan amalan, hari ini saya bisa ngaji di dzikir sholawat, mudah bagi saya untuk datang ke dzikir sholawat, dzikir sonariah ya, dzikir asmaul husna ya. Hari ini saya datang di al asmaul husna, mudah bagi saya. Tapi bisa tidak saya menjaga amalan yang saya datangkan diri ke asmaul husna pada siang hari ini bisa sampai dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah. Isa tetap ikhlas napa mboten wallahu a'lam. Dan ini loh yang paling sulit. Maka jamaah yang dirahmati Allah, watak wahing manungsa niku menawi duwe kebaikan, subhanallah bingung anggenipun lan nyeritakno kebaikannya kepada orang lain. Bingung. Nalika seseorang memiliki kebaikan, subhanallah, ingin dia bercerita dengan kebaikan itu. Makanya orang yang ikhlas itu tidak pernah menceritakan kebaikan yang telah dilakukan karena takut kebakar kebaikannya. Takut kebakar kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, makanya ketika orang sudah menceritakan kebaikannya, kebanyakan kebaikan yang diceritakan bukan faktor untuk liyuqtadabihi, bukan ada faktor untuk agar kebaikan diikuti orang lain. Itu kelasnya kayak kula ngeten iki lek upama nyeritakno keapian kula mboten kok niat ben wong mengikuti kebaikan saya mboten, tapi saya punya niat agar dia tahu bahwa saya punya kebaikan. Insyaallah. Nah, ketika sudah seperti ini, hancurlah amal soleh yang telah diperbuat oleh manusia itu. Maka bagaimana orang yang ikhlas, kata Ba'dul Hukama? Orang yang ikhlas adalah alladzi yaktumu hasanatihi ama yaktumu sayyi'atihi. Yaitu seseorang yang mampu menyimpan kebaikannya sebagaimana dia menyimpan keburukannya,
atau menyimpan aibnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang suatu ketika kebaikan juga perlu untuk kita tunjukkan. Ketika kita mempunyai visi misi agar kebaikan ini dilakukan oleh orang lain sebagaimana yang kita lakukan, tapi gitu tetap kudu noto ati sing bener. Noto ati ini kudu sing angel nalika membicarakan kebaikan. Tujuannya apa? Untuk liyu ketadabihin apa mboten? Ketika ada seorang guru menceritakan kebaikannya kepada murid, saya percaya bahwa guru memiliki visi misi ketika menceritakan kebaikannya agar murid mengikuti kebaikan. Oh iya, guru Bumben ya tahu ngono. Guru Bumben tahu ngono. Bahkan ada satu cerita ketika ada 3 orang yang tertutup batu di sebuah gua. Subhanallah. Ketika ada 3 orang ini tertutup di sebuah gua, sehingga dia berdoa pada Allah. Tapi berdoanya kepada Allah, bukan menceritakan kebaikannya pada manusia. Ya Allah, kula mben ya tahu lho Gusti ngisi di Asmaul Husna, ya melo ngaji sing teko ya nang wong 176. Bukankah itu kebaikan Gusti? Masyaallah, ketika dia menceritakan kebaikan, dibukalah sepertiga pintu gua itu. Yang kedua lagi berdoa lagi menyampaikan kebaikannya, dibuka 2/3 lagi. Yang ketiga lagi berdoa kepada Allah menyampaikan kebaikannya, dibukalah semua pintu gua itu dengan batu yang menutupinya. Tapi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tawasul, sebagai perantara untuk pertolongan Allah diturunkan. Memang sekali-sekali jika ada orang berdoa, walaupun Allah tidak butuh amal kula panjenengan, sakit. Hakikatnya Allah boten butuh amal kula panjenengan. Tapi suatu ketika, subhanallah, Allah juga senang dengan itu, dan akhirnya ketika orang yang terjebak di dalam gua ini akhirnya dibukakan Allah karena dia berdoa dengan memberitahu Allah untuk kasih tahu, Allah kasih tahu dengan menampakkan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah membukakan pintu itu, dan ketiga orang ini selamat dari jebakan gua yang tertutup pintunya oleh batu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa untuk mewujudkan ibadah ikhlas ini memang tidaklah sesuatu yang mudah. Maka dari itu ciri-ciri orang yang ibadah tidak ikhlas oleh beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, lil murai arba'u alamatin, kata Sayyidina Ali, orang-orang yang ibadahnya kok pameran, artinya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya, kata Sayyidina Ali, lil murai arba'u alamatin. Orang itu kalau ibadahnya tidak karena Allah tapi karena manusia atau karena selain Allah, itu jari Sayyidina Ali ada 4 alamatnya. Mudah-mudahan tidak ada pada kita, Bu. Mudah-mudahan tidak ada pada kita semua yang hadir di aula Asmaul Husna pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Apa 4 hal yang disampaikan Sayyidina Ali? Waruyangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lil murayar bawalamatin yaksulu idza kana wahdahu. Ciri-ciri orang itu kalau beramal tidak karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alamat orang yang ibadahnya bukan karena Allah, karena selain Allah. Ketika ada orang ibadah karena selain Allah, makanya Nabi itu sampai dawuh kados ngaten iki akhwafu ya. Nabi ngantos dawuh akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al asghar. Akhwafu ma utawi luweh oleh medhekane perkara
akhafu kang wedi sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh iku asyirku syirik al asgharu kang cilik. Qalu padha matur sahabat ya Rasulullah ma syirkul asghar ma iku apa asyirkul asghar asyirku ta syirik al asgharu kang cilik. Nabi mengatakan yang paling aku takutkan kepada umatku adalah ketika umatku melakukan syirik kecil kata Allah kata Rasulullah. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, apa sih syirik kecil itu? Maka Nabi menjawab, qala riya'u, yogiku pamer bahwa riya. Makanya sangatlah sulit kita untuk menjadikan ibadah ini ikhlas. Kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita tidak pintar dengan ilmu agama, kadang-kadang orang merasa meninggalkan riya, tapi dia justru hakikatnya sedang riya. Contoh begini, saya mau pakai jam. Saya takut ya Allah nanti kalau saya pakai jam dipikir saya nanti pamer, enggak usah pakai. Nah ini kan beda gitu. Saya mau pakai jilbab yang ini yang syar'i, tapi nggak enak sih dibilang nanti saya pamer sama teman-teman. Enggak usah saya pakai ini, enggak jadi saya pakai. Saya takut dibilang pamer. Nah akhirnya apa? Seseorang ini meninggalkan sesuatu yang ingin dipakai karena takut dibilang pamer, maka dia tidak jadi menggunakan. Justru perbuatan itu sudah syirik asghar. Mulane tarkul amal wonten dawuh tarkul amali li ajli riya'i li ajlin nasi riyaun. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan karena kamu malu atau takut dianggap riya oleh orang lain, justru ketika Anda meninggalkan apa yang tidak Anda jadi lakukan, justru itu riya. Masya Allah, angel loh, lainnya betul ngaji kan betul paham. Bahau ke ndak gak serban, Doro Ustaz, aku ndak gak serbannya po, aku dikira pamer, serbanan dikira pamer, aku isin, ndak pakai, ndak jadi pakai. Ketika dia betul-betul meninggalkan sorbannya, maka ketika dia meninggalkan sorban, itulah orang sudah mendapatkan dosa riya. Loh, yang benar gimana Ustaz? Yang benar tetap dipakai, tapi dengan ikhtiar yang luar biasa. Ya Allah, saya pakai sorban karena ingin sunnahmu. Ketika ada orang sholat pakai sorban dan tidak ada orang yang sholat tidak pakai sorban, ini juga berbeda pahalanya. Segi syariate ngono kuwi kadang wong yo ora apa samukur serbane, sadukur atine nggih, betul salah. Kadang-kadang wong mboten nampa bahwa ibadah yang bersorban dengan ibadah yang tidak bersorban ini berbeda pahalanya. Tapi orang pukulannya bukan begitu. Nah, yang penting atine lho yo, salate lho, saiki salat ati, sampean salat gombal najis apa yo oleh. Atimu bener-bener eling Allah tapi gombale pakaiannya najis ya tidak ada apa-apa. Nah, maka dengan meninggalkan sesuatu yang takut karena manusia justru itu riya. Yang benar apa tetap dipakai dengan ikhtiar ya Allah karenamu bukan karena manusia. Kata manusia kita ibadah karena manusia guys, kepulauan jenengan kalau ada orang ibadah bukan karena Allah Bu. Kalau ada orang ibadah yang bukan karena Allah, kalau Anda ibadah karena calon mertua, kalau Anda ibadah karena tetanggamu ingin menilai kamu baik, maka besok di hari kiamat kula panjenengan badhe nyuwun apa? Nyuwun Allah untuk meminta balasan amal ditolak oleh Allah. Enggak. Aku ndak ada amal, ndak ada hubungan dengan kamu. Ketika kamu dulu beramal bukan untuk saya, ya silakan kamu minta pada si A sana yang kamu dulu amalnya untuk saya, untuk si A, ya sekarang minta pada si A. Loh, si A langsung ngai apa-apa. Nah inilah kerugian kita. Buat apa kalau kita tidak ikhlas? Nyuwun sewu. Ikhlas memang mudah dibicarakan, tapi prakteknya sulit sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kembali pada Daibun Sayyidina Ali. Bahwa Nabi mengatakan, akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling ditakutkan baginda Nabi adalah ketika umatnya melakukan syirkul asghar. Syirkul asghar, apa syirik kecil itu? Syirik kecil adalah riya. Maka orang yang riya disebut murain. Wong sing riya fawa murain, wong sing pameran jenenge murain. Maka Sayyidina Ali menyimpulkan bahwa
lil murai arba'u alamatin, wong niku ngibadah bukan karena Allah itu ada 4 alamat kata Sayyidina Ali. Yang pertama alamatnya apa? Yaksulu idza kana wahda. Yaksulu aras-arasen saka murai idza kana nalikane ana sapa murai iku wahdahu ijene murai. Dia tidak semangat ketika dia sendiri menjalankan ibadah niku ora patah semangat ketika dia dhewe. Maca Quran ya ngono lek dhewe ya Bismillahirrahmanirrahim. Lek juru ana akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi dhewe ana klamim tapi lah dhewe kaya gremeng tapi lek dirungokno wong akeh lek kali-kali era. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa betapa sulitnya kula jenengan untuk melakukan ibadah ikhlas. Nafsu semangate gak kaya lek dirungokno wong akeh. Makanya ketika ada orang pengajian tidak pernah dengarkan orang banyak, terus yang mendengarkan orang banyak. Ayo, niki omong gebung-gebung. Terus ngurungane wong setitik rasa-rasen sediluke modern ya bahwa wong titik rasa-rasen ngaji ngurungane wong titik. Subhanallah. Ini makanya menjadi fitnah untuk orang alim seperti itu. Ya, jadi alamat orang yang murai, alamat orang yang pameran, yang artinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malas ketika sendiri, yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, alamat yang kedua, wayang satu didakan nama anas, wayang satulan semangat, cara bahasa kita terengginas sapa murai, idza kana nalikane ana sapa murai, ana iku ma'annas sartane menungso. Ketika dia bersama orang banyak, semangatnya menggebu-gebu. Tapi tak dhewe mau males ngaji kok dhewean males. Ya, itu alamat yang kedua. Jadi apa mawon pun ketika kita menjalani dengan semangat ketika ada orang banyak, tanda terang iki. Pokoknya calon marotone mburi, calon marotone teko ngono ki wis kira adu suwi-suwi wes apik-apik dan seterusnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa yazidu fil amal idza asma alaihi. Subhanallah. Wangel lho dadi wong ikhlas. Lah wateke menungso niku pada dasarnya ketika dia dipuji orang, senangnya bukan main. Dia akan menambah-nambahi ketika segalanya yang dilakukan dipuji orang. Umpamane kaya kula ngaji kula jenengan lem, Pak Ustadz kok ngajinya jempol, Pak Ustadz ngajinya umpamane kata akhirnya kula senambah pengai, di lem banget, mempeng dia. Maka ketika dia dipuji orang, kemudian dia menambah-nambahi amalan yang dia lakukan, maka ini pertanda orang ini tidak ikhlas ibadah. Yang keempat kata Sayyidina Ali, apa alamat yang keempat? Alamat yang keempat niki sifat menungso. Wayang kusu idza zamabihi. Dia semangatnya menurun ketika dia dicaci maki, ditela orang. Nah, ini mbun rata-rata menungso sifatnya ngene. Jenengan kok berjuang ning majelis, pamane ning majelis jenengan berjuang yang sungguh-sungguh, tiba-tiba ada satu jamaah alah yu sampean iki apa perjuanganmu mek kaya ngono ya melelet. Terus semangatnya dia menurun. Ya Allah, aku udah kayak gini, kerja mati-matian bikin jamaah untuk menjadi yang terbaik kayak gini, dibilang enggak ada apa-apanya. Ya ngono nesu deh. Sehingga nesunya apa? Dia mengurangi aktivitas untuk berjuang di majelis. Ini luar biasa itu. Jadi ketika ada orang dipuji semangat yang menggebu-gebu, tapi ketika dia dicaci maki lemah. Dan ini bukan ciri khas orang mukmin, dan ini bukan ciri khas orang mukhlis, karena kita harus sadar betul bahwa bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min abdin illa walahu
muhibbun. Pegang ini dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pegang ini dari Imam Syafi'i wonten kitab Kifayatul Atqiya yang sudah pernah saya kaji di Hasan on Air beberapa tahun yang lalu. Ini dari Imam Syafi'i, mamin abdin ora ono sangka kawula illa walahu kejaba iku keduwe ngabet muhibbun utawi ada penggemarnya wa mubghidun dan ada pembencinya. Ini sudah menjadi problem manusia. Lelek kelonjol senerat no urip sing kaya ngene, insyaallah pegang betul dosa Imam Syafi'i ini, maka Anda akan bisa ikhlas dalam beribadah. Tapi nek jenengan ndak iso megang dari Imam Syafi'i ini, banyak orang yang tumbang di dalam perjuangannya di majelis karena merasa dia tidak diorangkan atau dia dicaci maki oleh jamaah yang lain, merasa dia direndahkan, akhirnya dia tumbang perjuangannya. Naudzubillah, ini tampak ketika berjuang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sadar, apalagi kita jadi pengurus itu kudu siap disoroti umat, itu kudu siap. Jadi ustadz itu disoroti wong ya kudu siap. Ustadz mulane nek ngerti disoroti wong ya kudu ngati-ngati. Di pengurus ngati-ngati, jadi ustadz ya kudu ngati-ngati. Jadi ustadz yang gandeng wong wedok ae wala ya amoh ustadze. Status ustadze amoh. Jadi ustadz yang WA cah wedok ae konangan cah wedok ora patek demen diomongno bature. Kamu tahu ndak ustadz? Dia demen karo aku. Masa ki lho WA-ne masalah hancur sudah ini. Nah, karena apa? Dia tidak bisa menempatkan diri. Sulit tuh memang. Apalagi ustadz senyenengi wong ayu-ayu ya. Ibu-ibu demen ustadz ini. Makanya yang mencintai ustadz wong ayu-ayu, malah cobane gede, lek ora kuat cobane goleng di perjalanan itu juga. Maka agar kita bisa mewujudkan ikhlas itu, ibu-ibu, kita pegang dari Imam Syafi'i bahwa ma min abdin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas, 4 alamat orang yang pameran ini. Dan ini kadang-kadang terjadi pada pribadi kita masing-masing. Tidak usah kita menunjuk orang lain, mungkin diri kita masing-masing. Ketika kita dipuji orang, yo menggebu-gebu betul nih. Apalagi ustadz seperti saya ini, kalau ngaji, bareng ngaji dijunjungi jempol. Wah, ustadz materinya jempol. Mungkin menggebu-gebu, saya tak tambahin. Tapi ketika tadi trungi jendrian, ustadz ngajinya cemen, emosi ini. Lah inilah yang maka kita harus pegang ini bahwa tidak ada satupun manusia kecuali manusia ada dan ada pembenci. Kalau ini sudah kita pegang, kita enjoy, berjuang niku enjoy. Arep film ya monggo, ya biasalah jenenge wong seneng. Lho kiai kok eneng sing seneng, eneng sing ora seneng kok. Ustaz eneng sing seneng ya eneng sing ora seneng. Apalagi kita yang bukan kiai, kita bukan ustaz upama eneng ora seneng ya lumrah wong sapa lho awake iki. Oh jangankan kok Ustadz baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang dijamin kesempurnaan akhlaknya, ngono aja eneng sing ora seneng Abu Jahal, Abu Lahab. Gak bodoh seneng, wong kures ora seneng, wong kafir gak seneng karo Kanjeng Nabi. Jangankan Nabi, Allah yang menata manusia itu loh, ada orang yang membenci Allah. Ma min abdin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Ini pegang bene apa? Bene kula jenengan iso nindakno ibadah kanthi ikhlas. Biasane wong nek dicaci maki, nek dipaido nesu. Aja dipaido aja nesu. Oh, berarti jenengan gak seneng aku. Nggih mboten napa-napa, aku berarti menungso. Lek eneng sing ora seneng karo aku, berarti aku sik menungso alhamdulillah. Ngono lho Bu, iso urip ngono kuwi. Oh enteng men Pak aja ya omongan. Okay. Ketika ada orang yang tidak senang dengan kita malah bisa bilang alhamdulillah, berarti aku menungso nih. Lho nyapa? Lho nyatane jek eneng sing ora seneng kan berarti aku menungso. Lah aku wis nang wong ora seneng lah malaikat aku. Ya alhamdulillah berarti aku sik menungso sempurna.
karena masih ada pembenci, masih ada yang tidak senang. Dengan itu Bu awake, Ustaz enek ora seneng kok. Wong sakmene sing teko iki enek ora seneng karo aku. Iki mergo kepepet rapenak karo bunda dia teko. Ya eneng wong 180 lho Bu. Ya eneng sing ora seneng ngono upamane iki upama. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau ustaz ada yang tidak senang itu berarti lumrah. Ustaznya cek menungso, ustaznya berarti masih manusia. Lah ini betul tandanya masih ada yang tidak. Lelek wis mulane masya Allah, kula jenengan memang sulit untuk mewujudkan ibadah ikhlas. Maka yang terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ini saya mau ngaji darat ya, rutinan muslimat sekecamatan ini. Setiap Jumat lagi itu saya punya rutin menggantikan guru saya almarhum di rutinannya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa mengutip dari pun Syakik Az-Zahidi rahimahullah. Syakik ini komentarnya Syakik Az-Zahidi ini dawuh-dawuhipun mengkritisi kita sebagai orang yang belum baik itu luar biasa. Termasuk Syakik Az-Zahidin itu termasuk orang yang mengatakan apabila Anda mengomongkan keburukan orang lain tanpa ada rasa kasihan dengan orang yang sedang buruk ini, berarti Anda lebih buruk daripada orang yang kamu omongkan keburukannya. Oh, Masya Allah. Ini kritis banget ini. Makanya kalau ada orang menulis kutipan-kutipan kata-kata mutiara, ketika ada orang merendahkan orang lain, ketika ada orang yang merendahkan orang lain, selamanya dia tidak akan bisa melebihi kebaikannya daripada orang yang direndahkan. Masya Allah. Enak ngoten niku. Ketika ada orang merendahkan orang lain, dialah yang lebih rendah daripada yang direndahkan. Masya Allah. Kita diajarkan dalam agama kita untuk menjadi orang yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengutip dari Syakik Az-Zahidi rahimahullah yang pun memberikan solusi bahwa amal yang sulit untuk dijaga nih, kita harus membentengi amal, bene amal kula jenengan bisa sampai ikhlas, ben iso sampai diunduh ngantos dugi pecah kula panjenengan. Karena amalan yang kita kerjakan selamat sampai akhir hayat kula panjenengan, insya Allah amalan yang sudah dicatat hasanah oleh Allah dan terselamatkan sampai kula jenengan sami soal di hadapan Allah, maka amalan itulah yang akan kita petik di hari kiamat nanti. Maka ada solusi kata Syakik Az-Zahidi, yaitu bagaimana cara membentengi amalan yang amalan nanti bisa selamat sampai kita petik di hari kiamat, kita bawa soal di hadapan Allah. Kata Syakik Az-Zahidi yang baik mendawuhaken bahwa hisnul amali salah satu asya, menjaga membentengi amal itu ada 3 hal. 3 hal sebagai pembenteng amal. Apa 3 hal yang bisa membentengi amal kula panjenengan? Kata Syakik Az-Zahidi, awwaluha ayyara anal amala minallah. Yang pertama, iktikadkan dalam hatimu bahwa apapun yang kita jalani dalam setiap amalan soleh ini tidak lain, tidak bukan adalah minallah, fadl sangka Allah. Kalau hari ini sakit ngaji wonten Asmaul Husna, saya harus meyakini agar menjadi benteng untuk apa yang saya hadirkan di Asmaul Husna pada hari ini. Saya harus meyakini saya bisa ngaji kayak gini. Ini karena dari Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan saya seperti ini. Karena ini fadl dari Allah, saya bisa melakukan amal hasanah. Sehingga tidak ada rasa heran karo awake dhewe. Wah, aku tujuannya apa? Lihat surah bihil ujba, agar takjub, sifat wujud bisa terpecahkan dalam setiap amal. Kadang-kadang wong niku lek duwe amal gampang GR, Bu. Ya Allah, aku iki lho ngaji ning Asmaul Husna sing teko wong 120. Wah, hebat aku iki. Lho ngoten kadang-kadang muncul, Bu. Pribadi seseorang itu manusiawi sekali itu. Ketika dia tidak terbiasa
hal seperti itu, waduh, dia masa bangga, waduh yang ikut kaji saya sekian orang. Atau bunda sendiri ini yang asal husna, yang hadir loh, sekian datangnya. Ini kadang-kadang juga bisa pada pengurusnya, bisa pada pembimbingnya, bisa besar hati, sehingga ini juga akan menjadi sia-sia. Nah, tidak boleh. Ketika ada apa yang kita jalankan ternyata istimewa, kita harus meyakini ini semua fadl dari Allah. Tanpa Allah tidak ada yang mampu untuk beramal dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Liyaksura bihil ujbah, dengan demikian sifat ujub, sifat GR, rumangsa hebat akan terpecahkan dengan sendiri. Ini larang ngaji yang betul ngerti ya Bu, mangsamu. Gitu? Ngaji. Yang kedua, wasani, benteng agar amal dapat kita petik sampai hari kiamat. Yang kedua, wasani ayyurida bihi ridallah, niatkan, harapkanlah dalam setiap amalmu hanya untuk ridha Allah. Liyaksura bihil hawa, agar bisa memecah kekarepan nafsu, ngamal krono menungso yo apa untunge. Amal krono menungso, orang yang kita amali karena dia aku ben diarani wong kae ngene, dia memberi apa kepada kita? Tidak menambahkan gaji kita juga ndak. Mereka pengen dielem uang, sing ngelem nih loh. Ketika kita betul-betul dielem, apakah gaji kita tambah? Ya enggak. Gaji kita demikian, makan kita sudah demikian, hidup kita ya demikian, hanya oleh lem-leman uang. Ini tidak ada artinya. Maka niatkan, harapkan setiap amal yang kita lakukan ini berharap untuk mendapatkan ridha Allah, agar dia memecah karepe nafsu. Nyapa ngamal krono menungso sengaja apa? Menungso padha karo kula jenengan kok arti krono ni ngamal. Ya percuma. Enggak bisa menambahkan apa-apa orang lain pada kita. Aku tak ngaji sing apik ben dianggep wong ngene-ngene, ben diarani wong ngene-ngene, ya Allah ndak ada untungnya. Sama sekali ndak ada untung. Tuh, apa ini? Tidak ada yang menguntungkan sama. Yang ketiga, yang terakhir ibu-ibu, benteng agar kulon jenengan amalnya biar terjaga. Karena depan saya sampaikan bahwa hifdzul amal asyaddu min fi'lihi, bahwa menjaga amal itu lebih berat daripada lebih berat daripada melaksanakan amal itu sendiri. Maka kita harus punya benteng seperti ini. Yang ketiga, wastalisu ayyabtagha sawabal amal minallah, berharap pahala amalan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang lain. Latam'a warriya'a. Wa bihadhil asya, kata Syekh Zaidi, maka dengan tiga hal ini takhlusul a'mal, maka selamatlah amal-amalan yang dikerjakan manusia. Ketika nanti di hari kiamat dia akan mampu memetik setiap amalan hasanah yang dikerjakan, jikalau dia mampu membentengi dirikan tiga benteng dalam amalan kita ini. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita mau membentengi amal dengan tiga hal. Perlu latihan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada siang setengah sore hari ini mampu membawa kita untuk berubah menjadi orang-orang yang setiap ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam amalannya karena Allah, bukan karena siapa. Silahkan mereka mencaci maki kita, silahkan, yang penting Allah tidak mencaci kita. Itulah sesuatu yang istimewa dalam hidup panjenengan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, jalan Allah wa iyyakum minal mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi
wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa jasadi Busri Lestari wa Sumaila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Miftahur Rahman. Sumaila hadrati ruhi wa ila ruhi Bapak Sutopo bin Sabar, ila ruhi adik Siti Nur Selamat binti Rahmah Allahumma. Sumaila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Istiqomah. Lahadati ruhi wa jasadi Mas Arif. Lahadati wa jasadi seluruh jamaah Fatimah, lahadati wa jasadi seluruh Dewan Suro Pembina, Dewan Pembimbing Senior, dan juga seluruh jamaah yang hadir, seluruh pengurus jamaah yang tidak Allah al-maksudna mugi paring kesehatan keselamatan kawilujengan yang damel mboten mangke sakit bukan menapa sedaya saged wangsul pangan warga gendong ilmu gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaatnya akhirat warga ingkang sakinah mawaddah rahmah dzurriyyah ingkang saleh lan salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daimah wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihai Allah wa waladan salihai Allah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Likali hajatina wa hajatikum wa hajati sohibul hajah hajat dunya hajat akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka teman semanten saya sampaikan mendengarkan rekaman juga luar biasa, tapi lebih afdol ketika jenengan hadir langsung kita doa bersama sing barokah sing ngeten iki. Ya, dengarkan YouTube-nya ya enggak apa-apa.
tapi tak sebagaimana kita mendapatkan berkah ketika bisa hadir di tengah-tengah majelis yang sedang live, sedang berlangsung kajiannya. Karena malaikat ada di samping panjenengan ketika hadir sama bareng karo kiai ini, bareng karo guru ini, nah, malaikat panjenengan yang mengaminkan segala doa panjenengan. Jadi beda nih kata banget ibu nggih, dengarkan rekaman kalian live pasti beda. Lek jenengan sakit merasakan loh niku nggih. Iya, Pak. Beda nggih. Mungkin mekaten lan semanten ngas terbaturaken iki kalingan jenenge Bu Mary sik iki lho kula. Nggih, Pak, leres. Nggih, Pak. Pulang itu. Dereng, Pak, sesipun mriki nggih. Nggih, wong ten zikir salawat nggih aktif tapi mendel mboten anu nggih. Nggih. Kalingan Bu Mary. Aku nunggu kawan ya. Bisa dulu. Majelis berdiri ya majelisnya. Majelisnya berdiri ya. Kecil lama, sabar. Rin kecil lama, Mas. Kecil lama. Nggih, leres sabar. Sabar, geng. Nggih. Punonton boten nggih pun pasti kondur nggih. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun, kira langkung pangapunten. Kula pareng nyuwun pamit nggih niki badhe melanjutkan dakwah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.